7 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan video keterampilan resusitasi pada bayi dan anak. Jadi sangat penting kita ketahui pada keterampilan ini karena kita bisa membantu atau memberi tindakan pada bayi yang mengalami gawat darurat. Adapun indikasi pada bayi yang melakukan resusitasi ini yaitu bayi yang mengalami henti napas atau apnea, henti jantung, atau bayi yang mengalami sumbatan jalan napas. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat dan bahan, di mana kita menggunakan boneka bayi atau manekin bayi, sarung tangan steril, kemudian ada balon penghisap, kateter penghisap, kemudian ada pipa orofaring atau budel, kemudian ada bag valve mask atau biasa kita bilang masker resusitasi. Selanjutnya kita melakukan cuci tangan rutin. Selanjutnya kita menggunakan handscoon steril. Selanjutnya, apabila kita dapatkan pasien dengan kondisi tidak sadar, maka yang pertama kita pastikan itu kita memastikan dengan metode AVPU. Jadi A itu adalah alert. Alert maksudnya adalah sadar. Kita cek apabila pasiennya sadar atau tidak. Selanjutnya, bila pasien tidak sadar, maka kita lanjut dengan V. Jadi V itu adalah verbal. Kita berikan respon to verbal. Jadi dengan memberikan rangsang suara atau dengan menepuk-nepuk pasien. Adik. Atau bila pasien tidak sadar, maka kita memberikan respon to pain atau memberikan respon rangsangan nyeri, di mana kita bisa memberikan rangsangan nyeri pada labella, pada sternum, atau pada ujung dari jari-jari bayi, pada ujung kuku dari bayi. Selanjutnya, apabila tidak ada pasien tidak sadar, maka kita lanjut ke U. U itu adalah unresponsible. Bila pasien tidak dalam keadaan sadar atau tidak bangun, maka kita langsung melakukan pendekatan pada metode SAVE. Jadi metode SAVE itu adalah S adalah shout for help. Kita meminta pertolongan. Adapun tata cara untuk meminta pertolongan, yang pertama, apabila terdapat satu penolong, maka kita tetap melakukan bantuan hidup dasar, baru nanti kita meminta bantuan pertolongan. Bila
penolong tidak dapat meminta pertolongan, maka tetap dilanjutkan melakukan resusitasi sampai nanti penolong yang lain datang atau penolong mengalami kelelahan dalam melakukan resusitasi. Bila terdapat 2 penolong, maka satu penolong melakukan resusitasi dan penolong yang lain itu meminta pertolongan atau meminta bantuan. Nah, penolong yang meminta bantuan itu harus menyebutkan lokasi kejadian, nomor telepon, jenis kejadian, jumlah korban, kemudian pertolongan apa saja yang telah diberikan, serta informasi apa yang telah atau informasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, A itu adalah approach with care, maksudnya kita menangani pasien dengan hati-hati. Bila pasien itu memiliki pakaian yang ketat, maka kita bebaskan pakaian tersebut atau kita lepaskan untuk tidak menekan jalan napas, atau kita pindahkan pasien dari posisi yang lebih aman dengan satu garis lurus atau dalam posisi garis lurus. Nah, untuk F itu adalah free from danger. Jadi contohnya bila pasien itu berada di lokasi kebakaran, maka kita pindahkan atau kita jauhkan dari bahaya, kita pindahkan ke posisi yang lebih aman di permukaan yang keras dan datar. Selanjutnya E itu adalah evaluate ABC, maksudnya evaluasi airway, breathing, dan circulation. Jadi untuk pasien yang airway-nya kita periksa jalan napasnya. Nah, bila pasien itu kita lihat apabila dia tidak ada cedera atau ada cedera. Bila ada cedera, kita curiga ada cedera, maka kita lakukan airway itu dengan jaw thrust, atau bisa dilakukan pada pasien yang tidak sadar dan mengalami cedera, kita lakukan jaw thrust. Selanjutnya, untuk pasien yang sadar dan tidak memiliki cedera, maka kita lakukan manuver atau metode manuver head tilt dan chin lift. Jadi satu tangan itu kita letakkan pada bagian dahi atau kita biarkan dengan posisi mendongak atau menengadah. Lalu tangan yang satu dengan 3 jari itu kita simpan di bawah dagu, lalu kita lakukan penekanan ke atas agar jalan napas bisa dibebaskan. Selanjutnya, dengan manuver ini kita bisa juga langsung melakukan manuver yang lain, yaitu look, listen, dan feel. Jadi kita lihat bagaimana gerak nafasnya apabila ada pengembangan dada atau ada retraksi dada atau tarikan dinding dada. Kemudian kita lihat warna kulit, bila ada cyanosis atau tidak. Selanjutnya, listen, kita dengarkan bunyi napas, suara napas. Bila ada curiga suara bunyi napas yang lain, seperti ada merintih, stridor, atau ada wheezing. Kemudian kita feel apabila ada hambatan dari jalan napas. Selanjutnya, setelah airway, bila kita temukan atau kita dapatkan adanya gargling atau cairan, maka kita bisa menggunakan alat balon penghisap. Jadi balon penghisap ini kita pencet dulu sebelum kita masukkan ke dalam mulut. Baru pada saat di dalam mulut itu baru kita lepaskan. Kemudian kita bersihkan sampai lendirnya bersih. Kita ulangi berulang kali sampai lendirnya bersih di mulut. Nah, setelah itu, bila kita lihat belum ada nafas, maka kita bisa menggunakan atau memberikan bantuan napas atau memberikan nafas bantuan sebanyak 5 kali. Jadi nafas bantuan yang kita berikan itu bisa menggunakan alat atau tanpa alat. Nah, untuk yang menggunakan alat, yaitu kita menggunakan bag valve mask atau masker resusitasi. Jadi masker resusitasi ini kita pilih sesuai dengan ukuran yang pas pada pasien, yang menutupi mulut dan hidung. Jadi kita simpan di sini di atas mulut dan hidung, di mana posisi tangan yang satu itu harus seperti huruf C, memfiksasi, dengan jari-jari yang lain itu kita letakkan di bawah mandibula, di daerah mandibula, untuk agar maskernya bisa kita fiksasi dengan baik. Nah, masker ini harus pas supaya dia bisa bekerja dengan efektif. Apabila dia
kebesaran, maka udaranya dapat keluar. Kalau dia kekecilan, maka bagian yang nantinya seharusnya terekspos itu tidak terekspos dari masker resusitasi. Jadi bentuknya seperti huruf C. Kemudian jari yang lain itu di bawah mandibula sambil kita lakukan hitungan pom pas pas, pom pas pas, pom pas pas, pom pas pas sebanyak 5 kali. Dimana frekuensi saat kita lakukan itu 1:3, 1 kali dalam 3 detik. Kemudian yang tanpa menggunakan alat itu kita lakukan dengan mode to mode. Jadi setelah kita lihat bila belum ada napas spontan atau kita lihat dada belum mengembang, maka kita curiga itu kemungkinan adanya sumbatan jalan napas. Maka kita langsung mengecek nadinya atau pulsnya. Jadi kalau untuk mengecek nadi atau pulsnya itu kita menyesuaikan dengan usia dari bayi atau anak. Jadi untuk usia dari bayi atau anak itu kurang dari 1 tahun, kita cek nadinya itu di arteri brachialis atau arteri femoralis. Untuk bayi lebih dari 1 tahun itu kita cek di arteri karotis, bisa di kiri atau di kanan. Selanjutnya, apabila heart rate atau kenyataannya heart rate-nya tidak ada atau kurang dari 60 kali per menit, maka kita langsung lakukan kompresi dada atau CPR. Jadi untuk lakukan kompresi dada atau CPR, maka kita melakukan di bawah 1/2 dari tulang dada bagian bawah atau di sternum, dimana kita lakukan ini dengan ketebalan 1/3 dari tebal dada. Jadi kita bisa mengambil garis khayal yaitu di antara papila mama. Jadi ada 2 teknik yang kita gunakan, yaitu teknik 2 jari dan teknik ibu jari. Untuk teknik 2 jari itu kita menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kita letakkan di bagian 1/2 dari tulang bagian dada bagian bawah atau di antara papila mama. Kemudian tangan yang satu ini kita simpan di bagian belakang pasien untuk memfiksasi atau sebagai dari penyangga dari dasar penyangga. Kemudian kita lakukan pijatan sebanyak 100 kali per menit. Jadi kita lakukan pijatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 kali per menit. Kemudian untuk teknik yang kedua itu teknik ibu jari, sama kita menyimpan kedua tangan itu, jari-jari yang lain itu di bawah di bagian punggung atau bagian belakang sebagai dasar. Kemudian untuk kedua ibu jari itu kita letakkan pada linea intermamaria seperti tadi. Kemudian kita lakukan pijatan dengan kecepatan 100 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya pada pasien yang dengan usia kurang dari 8 tahun, kita bisa lakukan kompresi dada itu menggunakan pangkal dari telapak tangan. Jadi kita lakukan sama penempatan lokasinya itu di linea intermamaria atau di tulang sternum. Kemudian kita lakukan sebanyak dengan kecepatan 100 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 kali per menit. Nah, untuk pasien dengan usia lebih dari 8 tahun itu sama, kita juga letakkan di bagian tulang dada, tetapi tangan terbuka lebar dengan menggunakan pangkal dari telapak tangan. Kemudian tangan yang satu itu berada di atasnya sambil kita lakukan penekanan sampai dengan kecepatan 100 kali per menit. Selanjutnya, setelah kita melakukan CPR, kita mengkoordinasi antara pijatan dada atau pijat jantung dengan nafas bantuan atau nafas buatan. Jadi untuk koordinasi nafas bantuan dan pijat jantung itu kita sesuaikan dengan usia dari pasien. Jadi kalau pada neonatus yang usianya kurang dari 1 bulan, kita lakukan pijatan dan nafas bantuan dengan 3:1. Jadi 3 kali pijatan, 1 kali nafas bantuan. Jadi kita letakkan kedua jari itu di tulang dada atau di antara linea intermamaria sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Lalu kita berikan nafas bantuan menggunakan masker resusitasi sebanyak 1 kali. Pompas. Nah,
Selanjutnya, setelah kita menggunakan koordinasi pada bayi, pada neonatus, kalau pada anak itu kita bila terdapat satu penolong maka kita lakukan sebanyak 30:2. Kalau 2 penolong 15:2. Selanjutnya kita masuk pada keterampilan sumbatan jalan napas. Jadi apabila terdapat sumbatan jalan napas, biasanya kalau pada neonatus itu yang kita dapatkan sumbatan jalan napas diakibatkan karena adanya benda cair. Jadi kalau ada benda cair, maka kita menggunakan balon penghisap untuk membebaskan atau membuang cairan yang ada di mulut dari pasien. Nah, setelah apabila cairannya lebih dalam, kita bisa menggunakan pipa orofaring yang lebih panjang atau kateter penghisap untuk mengambil cairan tersebut. Selanjutnya, pada pasien atau pada bayi dengan bayi atau anak itu biasa disebabkan sumbatan jalan napasnya karena pipanya itu jatuh ke lidahnya itu jatuh ke belakang atau karena sumbatan karena benda padat. Nah, bila lidahnya jatuh ke belakang, maka yang kita lakukan itu menggunakan alat pipa orofaring seperti yaitu budal. Jadi di mana itu nanti kita masukkan ke dalam mulut. Adapun teknik pemasangan dari pipa orofaring ini kita sesuaikan dengan usia. Apabila dia kurang dari 8 tahun, maka kita langsung masukkan atau kita langsung dorong masuk. Nah, apabila dia lebih dari 8 tahun, kita menggunakan manuver rotasi. Jadi dengan posisi terbalik kita masukkan, kemudian pada saat setengah dari mulut nanti kita lakukan putaran, bisa ke kiri atau ke kanan, lalu kita dorong masuk sampai ke dalam. Selanjutnya saya akan mempraktekkan di sini bagaimana cara keterampilan sumbatan jalan napas berupa benda padat pada bayi, kemudian pada pasien yang sadar. Nah, pada bayi itu kita menggunakan 2 cara, yaitu back blow dan chest thrust. Nah, untuk pada bayi itu kita menggunakan back blow. Sebenarnya posisi pemeriksa itu dengan posisi duduk, kemudian bayi itu kita simpan di paha atau lutut pemeriksa dengan posisi bayi itu telungkup, kemudian tangan pemeriksa itu disimpan di bawah dari bayi. Kemudian nanti kita lakukan teknik atau manuver back blow itu di antara 2 skapula sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dengan chest thrust itu kita buat posisi dari bayi itu dengan posisi telentang, diletakkan di atas paha atau lutut, dengan tangan itu kita simpan di bawahnya untuk memfiksasi bayi. Lalu kita lakukan di linea intermamaria. Kita lakukan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang penting bahwa posisi dari bayi itu diletakkan di atas paha atau lutut, dimana posisi kepalanya itu dia lebih rendah daripada kaki. Jadi nanti pada saat kita lakukan teknik manuvernya, kita dorong ke arah depan atau ke bawah supaya sumbatan itu bisa keluar atau bisa dibebaskan. Selanjutnya kita lakukan teknik pada pasien yang sudah bisa jalan atau kira-kira usianya 2 tahun dengan cara kita lakukan posisi pemeriksa atau posisi penolong itu berada di belakang pasien. Jadi bila pasiennya berdiri, jadi kita melingkari, tangan kita tuh melingkari badan pasien sambil jari-jari tangan kita atau tangan kita tuh kita eratkan di bagian dada pasien. Jadi ibu jari itu kita satu arahkan atau tepat pada posisi processus sipoideus. Jadi nanti kita lakukan hentakan atau tekanan pada perut dengan sebanyak 5 kali. Jadi kita lakukan hentakan 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah teknik dari manuver Heimlich. Jadi selanjutnya pada pasien yang tidak sadar, selanjutnya itu kita lakukan back blow juga. Back blow itu sama kita lakukan
dilakukan di atas lutut atau paha pemeriksa dengan cara itu posisi pasien itu dia telungkup, lalu kita lakukan di antara skapula, lalu kita lakukan pendorongan sebanyak 5 kali dengan posisi kepala itu lebih rendah daripada kaki. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Kemudian untuk pasien yang tidak sadar itu kita lakukan chest thrust dengan posisi pemeriksa itu posisi pemeriksa itu berlutut, lalu pasien kita letakkan di permukaan keras dan datar. Jadi contohnya di sini adalah bagian lantai yang keras dan datar, kemudian pemeriksa itu dia berlutut sambil kita lakukan teknik chest thrust atau manuver chest thrust itu dengan kita lakukan di antara linea intermamaria sambil kita lakukan pijata. Kita lakukan tekniknya di antara linea intermamaria sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi posisi pasien itu dia telentang dan pemeriksa berlutut. Jadi itu adalah keterampilan dari resusitasi pasien pada bayi dan anak. Jadi kita sudah mengetahuinya. Mungkin hanya itu yang dapat kita lakukan pada saat kita mendapatkan pasien yang gawat darurat. Maka kita harus cepat langsung melakukan tindakan resusitasi seperti langkah-langkah yang telah saya gunakan atau saya lakukan tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.